Oke, jadi pada saat ini ada sebuah soal dalam mekanika fluida, yaitu untuk mencari jawaban dari beberapa pertanyaan yang ada. Dari data pada soal itu disebutkan kalau V1 itu 1,5 meter per second, kemudian V2 itu ditanyakan, belum diketahui. Selanjutnya, diameter pada soal ini adalah 250 mm. Tentu juga dengan D2 adalah 250 meter. Pada bagian yang pertama ya itu ditanyakan berapa kecepatan air yang keluar dari proses ini. Nah, D1 itu diameternya sama dengan D2. Jadi diameter 1 itu sama dengan diameter yang kedua. Sehingga V1 sama dengan V2. Nah, yang mana V1 itu kan 1,5 meter per second. Nah, D2 juga itu 1,5 meter per second. Nah, kenapa demikian? Di sini kalau kita lihat itu ada valve-nya. Valve-nya itu tidak mempengaruhi laju alir dari soal ini. Sehingga V2-nya itu sama dengan V1, yang mana 1,5 meter per second. Kemudian yang kedua, berapa hilang tekanan dari air melalui pipa. Nah, untuk mencari soal jawaban dari pertanyaan ini digunakan persamaan sebagai berikut. Delta P value, persamaan ini ada di soal ya. Delta P value sama dengan Q value 1/2 nu V kuadrat tinggal dimasukin rumus substitusi angka-angka ke rumus tersebut, dimana key valve-nya itu adalah 2,6, kemudian 1/2 dikali 1000 kg per meter pangkat 3 per meter kubik, kemudian dikali dengan 1,5 meter per second kuadrat. Ini adalah laju alir masuk dan keluar. Nah, angka 1000 kg per kubik itu dari mana? 1000 kg per meter kubik itu adalah densitas dari air. Nah, ketika dijumlahkan, dihitung, didapatkan hasil hilang tekannya itu 2925 Pascal atau minus 2925 Pascal. Yang ketiga, berapa daya atau power yang diperlukan untuk memompa air di sepanjang pipa? Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan persamaan dari konservasi energi, yang mana Q ditambah dengan work shaft, kemudian sama dengan M. Jangan lupakan simbol laju alirnya, dan delta I ditambah dengan delta P per densitas ditambah dengan 1/2 delta V kuadrat ditambah dengan delta GZ Nah, kemudian karena di sini key-nya itu tidak diperlukan, maka bisa dicoret saja. Kemudian juga ketika ditulis, jadi tersisa work shaft, kemudian M delta I ditambah dengan delta
P per densitas. Ini disederhanakan ya. Oh ya, sebelumnya itu ada dua persamaan yang dicoret. Kenapa? Karena dua persamaan itu tidak diperlukan untuk menyelesaikan soal ini. Nah, sekarang lanjut ke tahap selanjutnya. Dari rumus ini, delta V dikali dengan delta P per densitas sama dengan delta V per delta V delta P dikali dengan delta P. Selanjutnya tinggal mensubstitusi angka-angka tersebut ke persamaan ini. Jadi Pi sama dengan 0,125 meter kuadrat kali 1,5 meter per second, kemudian dikali dengan 2925 Newton per meter kuadrat. Yang mana ini dari pertanyaan bagian 2 yang 2925. Jadi ketika hitung didapatkan power yang diperlukan untuk memompa air di semayang pipa adalah sebanyak minus 215,75 watt. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 4. Pertanyaannya adalah berapa kenaikan temperatur dari air jika hilang tekan dari pipa dan valve tidak dianggap atau negligible. Dengan menggunakan rumus atau persamaan yang tadi, Q tambah W shaft sama dengan M kali delta I tambah delta P per densitas ditambah dengan 1/2, kemudian delta V kuadrat tambah dengan delta Z G delta Z. Nah, seperti biasa karena persamaan-persamaan tersebut tidak dibutuhkan, maka itu tidak dianggap. Dan hilang tekan juga tidak dianggap. Nah, jadi dari nilai W tadi minus 215,37 watt sama dengan M delta I kurang M CV delta T. Delta T sama dengan minus 215,37 derajat Celcius per 4186 kali 1000. Kemudian dikali dengan 0,125 kuadrat kali dengan 1,5. Jadi ketika dihitung hasilnya mendapatkan kenaikan temperatur sebanyak 7 kali 10 pangkat minus 4 derajat Celcius atau minus 7 kali 10 pangkat minus 4 Kelvin. Kemudian pada soal yang ketiga ini diminta untuk menghitung ketinggian maksimum air yang diperoleh dari data-data yang ada dengan menggunakan data-data yang diketahui. Yang pertama itu tekanan 1 atau P1 sama dengan 400 kilopascal dikalikan dengan 1000 untuk mengkonversi ke pascal, hasilnya 400.000 pascal. Nah, nantinya data ini akan digunakan untuk menghitung
ketinggian maksimum air yang dapat diperoleh. Nah, P1 per densitas dikali dengan gravitasi tambah 1/2 V1 kuadrat per G tambah sama dengan P2 per densitas kali G tambah 1/2 tambah Z2. Nah, jadi di sini cuman ditanya berapa ketinggian maksimum air, jadi informasi seperti rumus yang tadi itu bisa dihilang dan bisa dikompres rumusnya menjadi tekanan sama dengan P1 sama dengan rho kali G kali Z2, dan Z2 sama dengan P1 per densitas dikali dengan G. Jadi tinggal disubstitusi nilai ke persamaannya. Yang pertama dari tekanan air 400 kg per meter per second kuadrat kali dengan densitas 1000 kg per meter kubik dan dikali dengan gravitasi 9,81 meter per second kuadrat. Tadi dihitung akan mendapatkan ketinggian maksimum sebesar 40,816 meter, yang mana ini adalah ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh air tersebut. Selanjutnya soal yang terakhir, soal yang nomor 5. Di sini untuk sebagai pembatas saja antara nomor 5 dan nomor-nomor sebelumnya. Nah, pada nomor 5 ini diminta untuk menghitung waktu minimum yang dibutuhkan untuk memindahkan 4 liter bensin dari tangki ke jerigen dan tekanan pada titik 3. Diketahui densitas bensin adalah 750 kg per meter kubik. Pertama, dari data yang ada diketahui diameter sebesar 5 mm, tekanan atmosfer sebesar 101,3 kilopascal, dan nilai dari R adalah 2,5 kali 10⁻³ meter. Kemudian Z3 sampai dengan Z1 itu 2 meter, kemudian Z1 sampai Z2 itu 0,75 meter. Ini dari perbedaan ketinggian ya. Nah, dari data-data ini dengan menggunakan persamaan P1 per densitas dikali dengan gravitasi ditambah dengan V1 kuadrat per 25, 2 dikali dengan gravitasi ditambah dengan Z1 dan P2 dengan densitas kali dengan gravitasi tambah dengan V2 kuadrat per 2G ditambah dengan Z2. Nah, kemudian penyederhanaan dari V2 itu sama dengan akar dari 2 kali G sama Z dikali G sama Z1 sama dengan dimasukin ya, disubstitusi nilai-nilai, ada 2 kali 9,81 kali 0,75.
itu dihitung dan mendapatkan hasil 3,836 meter per second. Nah, kemudian A sama dengan A ini diameternya ya. A sama dengan pi kali 2,5 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Dan dihitung didapatkan hasilnya 1,9635 dikali 10 pangkat min 5 meter kuadrat. Kemudian nilai V sama dengan A2 dikali dengan V2, which is adalah 1,9635 kali 10 pangkat min 5 kuadrat meter kuadrat dikali dengan nilai V2-nya 3,836 meter per second didapat hasilnya 7,53 kali 10 pangkat min 5 meter kubik per second, atau sama dengan 7,53 kali 10 pangkat min 2 liter per second. Nah, dari nilai yang didapat ini nanti akan dihitung berapa waktu minimum yang dibutuhkan. Jadi Tmin sama dengan 4 liter dari si bensinnya itu dibagi dengan 7,53 kali 10 pangkat min 2. 4 liter dengan volumenya itu kali 10 pangkat min 2 didapat hasilnya 53,1 sekon. Oke, sekian dari video kali ini. Terima kasih.